Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qabla bidayatil kalam fahya bina nashkurullaha ta'ala alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal barnamij. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya khiratullah, assalamualaikum ya khairul khalqillah, assalamualaikum nadhir, assalamualaikum bashir, assalamualaikum ya tuhru, assalamualaikum ya abal qasim, assalamualaikum ya Rasul rabbal alamin, assalamualaikum wa ala alika wa azwajika wa auladika wa dzurriyyatika wa ahli baitika. Assalamu alayka wa ala sairil anbiya'i wa jami'i ibadillahi sholihin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji beserta rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas berkat curahan nikmatnya, khususnya nikmat iman dan Islam, kita senantiasa bisa mendekatkan diri kepadanya. Tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasul termulia, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan sirah nabawiyah bagian kedua, yakni tentang perjalanan kehidupan Rasulullah SAW di usia 4 tahun sampai dengan usia 15 tahun. Sebagaimana kemarin kita telah menyaksikan kisah tentang kelahiran Rasulullah SAW, yakni sedikit kita tarik kesimpulan bahwa Rasulullah lahir di kota Mekah pada Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, yang mana beliau lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya Sayyid Abdullah telah meninggal dunia sewaktu Rasulullah berada dalam kandungan ibunya berusia 3 bulan. Kemudian Rasulullah juga pernah disusui oleh Suwaibah dan dilanjutkan kepada Halimatus Sa'diyah. Dan dari sinilah kita akan memulai cerita tentang kehidupan Rasulullah SAW, yakni dimulai dari Rasulullah disusui oleh Halimatus Sa'diyah dari mulai usia 4 tahun sampai nanti kita akan bahas sampai usia Rasulullah 15 tahun. Selamat mendengarkan. Anak-anakku yang soleh dan soleha, setelah kurang lebih 2 tahun lamanya Siti Halimah menyusui Nabi. Kemudian Siti Halimah membawa Nabi kepada pangkuan sang ibu, yakni Sayyidah Aminah. Meskipun Siti Halimah masih mengharapkan Nabi tetap berada di tengah-tengah keluarganya karena merasakan banyak sekali keberkahan yang didapatinya. Kemudian Siti Halimah menyampaikan keinginannya itu kepada Sayyidah Aminah, dan alhamdulillah akhirnya Sayyidah Aminah mengizinkan. Kemudian Nabi tinggal kembali bersama Siti Halimah hingga usianya 4 ataupun ada yang mengatakan juga 5 tahun. Dan pada usia inilah terjadi pembelahan dada beliau. Sebuah riwayat menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW didatangi malaikat Jibril, yang mana saat itu beliau sedang bermain-main dengan temannya.
Kemudian malaikat Jibril membelah dada beliau dan mengeluarkan hati beliau, lalu mengeluarkan segumpal darah dari dada beliau seraya berkata, "Ini adalah bagian syaitan yang ada pada dirimu." Lalu malaikat Jibril mencucinya di sebuah wadah yang terbuat dari emas dengan menggunakan air zam-zam, kemudian menata kembali dan memasukkannya ke tempat semula. Anak-anak kecil yang lainnya berlarian mencari ibu mereka masing-masing dan berkata, "Nabi Muhammad telah dibunuh, Nabi Muhammad telah dibunuh." Mereka pun datang menghampiri Nabi Muhammad SAW yang ternyata wajahnya semakin berseri-seri. Peristiwa pembelahan dada itu telah membuat Siti Halimah sangat khawatir akan keselamatannya. Kemudian dia dan suaminya memutuskan untuk mengembalikan kembali Nabi pada sang ibu. Dan peristiwa ini terjadi pada Nabi usia 6 tahun. Jadi Nabi dikembalikan kepada ibunya pada usia 6 tahun setelah tinggal bersama Siti Halimah. Setelah Nabi berada kembali di tengah keluarganya, Sayyidah Aminah pun merasa senang. Kemudian dia berpikir sepertinya perlu mengenang suaminya yang telah meninggal dunia dengan cara menziarahi makamnya yang terletak di Yasrib atau yang kita kenal sekarang dengan Madinah. Lalu beliau pergi bersama Nabi dengan disertai pembantu perempuannya yakni Ummu Aiman dan memohon izin kepada Abdul Muthalib, dan akhirnya Abdul Muthalib pun memberi izin dan menyetujuinya. Setelah menetap kurang lebih 1 bulan di Madinah, Sayyidah Aminah dan rombongannya bersiap-siap kembali untuk kembali ke Mekah. Namun apa yang terjadi? Sayyidah Aminah ketika dalam perjalanan pulang terjatuh sakit, sampai akhirnya Sayyidah Aminah meninggal dunia, tepatnya di Abwa. Daerah Abwa itu terletak di antara kota Mekah dan Madinah, dan Sayyidah Aminah juga dimakamkan di sana di tanah Abwa. Jadi Nabi Muhammad SAW ditinggal ibu tercintanya pada usia 6 tahun. Anak-anakku yang soleh dan solehah, selepas ditinggal wafat oleh sang ibu, Nabi Muhammad SAW kembali ke pangkuan kakeknya, yakni Abdul Muthalib di Mekah. Perasaan kasih sayang di dalam sanubarinya terhadap cucunya itu, yang kini keadaannya yatim piatu, semakin besar. Cucunya harus menghadapi cobaan baru di atas lukanya yang lama. Hatinya bergetar oleh perasaan kasih sayang yang amat mendalam, sesuatu yang tidak pernah dirasakan sebelumnya sekalipun terhadap anak-anaknya sendiri. Dia tidak ingin cucunya hidup sebatang kara, sehingga dia lebih mengutamakan cucunya. Ibnu Hashim pernah berkata, ada sebuah dipan yang diletakkan di dekat Ka'bah untuk Abdul Muthalib. Kerabat-kerabatnya biasa duduk di sekeliling dipan itu hingga Abdul Muthalib keluar dari sana. Tidak seorang pun di antara mereka yang berani menduduki dipan itu sebagai penghormatan terhadap dirinya. Suatu kali Nabi Muhammad kecil duduk di atas dipan itu. Paman-pamannya langsung memegang dan menahan beliau agar tidak duduk di atas dipan itu. Ketika Abdul Muthalib melihat hal tersebut, kemudian berkata, "Biarkan anakku ini. Demi Allah, sesungguhnya dia akan memiliki kedudukan yang agung." Kemudian Abdul Muthalib duduk bersama sang cucu di atas dipan sambil mengelus punggungnya dan senantiasa merasa gembira terhadap apapun yang dilakukan cucunya itu. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun lebih 2 bulan 10 hari, kakeknya yakni Abdul Muthalib meninggal dunia. Abdul Muthalib meninggal di Mekah, dan sebelum meninggal beliau berpesan untuk menitipkan pengasuhan sang cucu kepada salah seorang anaknya yakni Abu Thalib, paman Nabi, saudara kandung ayahnya yakni Abdullah.
Abu Thalib melaksanakan hak anak saudaranya dengan sepenuhnya, bahkan menganggap keponakannya itu seperti anaknya sendiri. Abu Thalib sangat mendahulukan kepentingan Rasulullah SAW daripada anak-anaknya sendiri, sangat mengkhususkan perhatian dan penghormatan. Lebih dari 4 tahun lamanya, Nabi Muhammad SAW mendapat kehormatan di sisi Abu Thalib sang paman dan hidup di bawah penjagaannya. Dia rela menjalin persahabatan dan permusuhan dengan orang lain demi membela diri sang Nabi. Ada sebuah riwayat yang menyatakan bahwa pada saat itu Mekah sedang dalam keadaan paceklik dan orang-orang Quraisy berkata, "Wahai Abu Thalib, lembah sedang mengalami kekeringan dan kemiskinan. Marilah kita berdoa meminta hujan." Lalu Abu Thalib pun keluar bersama sang Nabi yang seolah-olah adalah matahari yang membawa mendung yang menampakkan awan sedang berjalan pelan-pelan. Di sekitar Abu Thalib juga ada beberapa anak kecil lainnya. Abu Thalib memegang tangan sang Nabi dan menempelkannya ke dinding Ka'bah. Kemudian langit yang tadinya cerah tiba-tiba mendung, datang dari segala arah. Lalu turunlah hujan yang sangat deras, sehingga lembah-lembah terairi dan ladang-ladang menjadi subur. Anak-anakku yang soleh dan soleha. Kemudian saat Nabi berusia 12 tahun, ada juga yang berpendapat lebih 2 bulan 10 hari, Abu Thalib mengajak Nabi berdagang ke Syam. Kemudian ketika mereka tiba di Busro, suatu daerah yang termasuk Syam juga dan merupakan ibu kota Hauran yang merupakan ibu kotanya orang-orang Arab pada masa itu, sekalipun di bawah kekuasaan Romawi. Di negeri ini ada seorang rahib ataupun yang biasa kita sebut dengan pendeta yang bernama Bahiro. Nama aslinya sendiri adalah Jurjis. Jadi Bahiro itu nama aslinya adalah Jurjis. Ketika rombongan Abu Thalib tiba di daerah ini, Bahiro pun segera menghampiri mereka dan mempersilahkan mereka mampir ke tempat tinggalnya sebagai tamu kehormatan. Padahal sebelumnya Bahiro tidak pernah keluar. Sambil memegang tangan Nabi, Bahiro berkata kepada Abu Thalib, "Anak ini akan menjadi pemimpin semesta alam. Anak ini diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam." Abu Thalib heran. Kemudian Abu Thalib bertanya, "Dari mana engkau tahu hal itu?" Bahiro menjawab, "Sebenarnya sejak kalian tiba di Aqobah, tidak ada bebatuan dan pepohonan pun melainkan mereka tunduk bersujud. Mereka tidak akan sujud melainkan kepada seorang nabi. Aku bisa mengetahui dari cincin kenabian yang berada di bagian tulang rawan bahunya. Kami juga mendapatkan tanda itu dalam kitab kami." Setelah itu, Bahiro meminta agar Abu Thalib kembali lagi ke Mekah bersama keponakannya yakni Nabi Muhammad SAW tanpa melanjutkan perjalanannya ke Syam karena mengkhawatirkan keselamatan sang Nabi dari gangguan orang-orang Yahudi. Anak-anakku yang soleh dan soleha. Selanjutnya, saat Nabi berusia 15 tahun, pada saat itu mengutuslah perang Fijar, yakni antara pihak Quraisy bersama Kinanah dengan pihak Qais Ailan. Komandan pasukan Quraisy dan Kinanah dipegang oleh Abu Halb bin Umayyah karena pertimbangan usia dan kedudukannya yang terpandang. Kenapa perang ini dinamakan perang Fijar? Karena perang ini terjadi diakibatkan adanya pelanggaran terhadap kesucian tanah haram dan bulan-bulan suci. Dan pada usia 15 tahun ini Rasulullah ikut bergabung dalam perang ini. Beliau bertugas mengumpulkan anak-anak panah dan memberikannya kembali kepada paman-paman beliau untuk dilesatkan kembali ke pihak musuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Anak-anakku yang soleh dan solehah, itulah tadi kisah perjalanan kehidupan Rasulullah SAW dari usia 4 tahun sampai dengan usia 15 tahun. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari sirah nabawiyah ini, dengan mempelajari perjalanan kehidupan Rasulullah ini, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, sehingga kita akan menjadi tambah semangat untuk mengikuti akhlak beliau, untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan untuk senantiasa mencintai ajarannya, yakni mencintai agama Islam. Mungkin dicukupkan sekian sirah nabawiyah bagian kedua. Mudah-mudahan memberikan banyak hikmah dan manfaat untuk kehidupan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina, fahtafat minhu buduruh, mithla husnika ma ra'ayna, qattu ya wajha sururi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya urusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam.